Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Nurtiawati, NPM 2470112159, kelas S2 43K, MK Proyek Sistem Aplikasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak, software manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia dan teknis yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Dua, komposisi masalah problem decomposition. Dekomposisi masalah adalah proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih terkelola, dan lebih mudah dimengerti. Ini adalah teknik penting dalam mengembangkan perangkat lunak yang kompleks untuk mengatasi kompleksitas dan memfasilitasi pengembangan yang efisien. Dekomposisi proses adalah pendekatan untuk memecah suatu proses yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi komputer, program, dan data yang memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Perangkat lunak tidak terlihat secara fisik, melainkan merupakan komponen abstrak yang berjalan di atas perangkat keras komputer. Jenis-jenis perangkat lunak. Pada bagian ini kita akan mempelajari berbagai jenis perangkat lunak yang ada. Klasifikasi perangkat lunak dapat dibagi menjadi beberapa kategori: lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak tengah middleware. Proyek adalah usaha singkat untuk mengembangkan produk dan jasa dengan hasil yang berbeda. Marheuka 2023. Seorang manajer harus paham bahwa perangkat lunak merupakan pekerjaan rekayasa sehingga manusia yang terlibat di dalamnya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya, serta paham tentang manajemen proyek. Seorang manajer harus memiliki kemampuan komunikasi yang komprehensif dengan pelanggan sehingga dapat membangun jika terdapat permasalahan. Estimasi biaya adalah proses menghitung perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Estimasi biaya yang akurat dan realistis sangat penting untuk mengelola anggaran proyek dengan efektif. Estimasi berbasis analogi. Berbasis analogi adalah salah satu teknik estimasi biaya yang umum digunakan dalam manajemen proyek. Metode ini melibatkan penggunaan data dari proyek-proyek sebelumnya yang serupa sebagai referensi untuk memperkirakan biaya proyek saat ini. Estimasi berbasis bottom up. Estimasi berbasis bottom up adalah salah satu teknik estimasi biaya yang digunakan dalam manajemen proyek. Estimasi berbasis paramatik. Estimasi berbasis paramatik adalah teknik estimasi biaya yang menggunakan modal matematis atau statistik untuk menghubungkan variabel-variabel proyek tertentu dengan biaya. Tujuan manajemen waktu proyek bertujuan agar proses pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga proyek dapat selesai dengan target waktu yang disepakati bersama dengan stakeholder. Ada mekanisme dalam manajemen waktu proyek. Terdapat beberapa fase dalam pelaksanaan manajemen waktu proyek, yaitu sebagai berikut. 1. Manajemen rencana jadwal atau schedule management plan. Manajemen rencana jadwal adalah proses dalam menetapkan suatu kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk mengelola, membangun, dan mengimplementasikan
Dua, menentukan aktivitas atau define activities. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kegiatan yang spesifik agar proyek dapat terselesaikan. Manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan guna memelihara level mutu yang dikehendaki oleh perusahaan. Pekerjaan ini meliputi runtutan aktivitas pekerjaan seperti memastikan standar mutu, aturan yang dibutuhkan, dan cukupan lainnya yang dapat memastikan mutu hasil sebuah proyek perangkat lunak. Proyek berikut beberapa peralatan dan teknik yang bisa digunakan dalam aktivitas pengendalian mutu proyek perangkat lunak. Satu, analisis Pareto. Dua, pengambilan sampel statistik. Tiga, Six Sigma. Empat, grafik kontrol kualitas. Lima, testing atau pengujian. Perencanaan manajemen risiko. Rencana manajemen risiko merupakan ringkasan mengenai bagaimana manajemen risiko akan dilaksanakan dalam proyek tertentu. Manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan guna memelihara level mutu yang dikehendaki oleh perusahaan. Pekerjaan ini meliputi runtutan aktivitas. Pekerjaan seperti memastikan standar mutu, aturan yang dibutuhkan, dan cukupan lainnya yang dapat memastikan mutu hasil sebuah proyek perangkat lunak. Analisis risiko. Proses identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko yang mungkin terjadi pada proyek. Satu, analisis quality analysis ini menggunakan scoring risiko yang sudah diidentifikasi dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya risiko atau likelihood dan signifikasi atau dampak konsekuen. Dua, analisis kuantitatif. Dalam analisis berikutnya berdasarkan skor risiko 107 dilakukan perhitungan dampak dari setiap risiko menggunakan formula yang telah ditentukan. Dalam melakukan surat perjanjian kerjasama ada dua orang yang melakukan perjanjian kerja, yang di mana pihak pertama sebagai pihak utama melakukan perjanjian kerja dengan pihak kedua, dengan menyertakan biodata lengkap. Kedua belah pihak selanjutnya pasal-pasal yang mengikat keduanya dijabarkan dalam surat perjanjian kerja. Misal, pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagai pemegang proyek teknologi informasi 4 tahun di kampus atau perusahaan yang beralamat di jalan dan pihak kedua ini menyatakan kesediaannya. Personel proyek perangkat lunak merujuk kepada anggota tim yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam mencapai tujuan proyek. Berikut ini adalah beberapa peran umum dalam personel proyek perangkat lunak. Satu, manajer proyek. Dua, analisis sistem. Tiga, perencanaan sistem. Empat, pengembang perangkat lunak. Lima, pengujian perangkat lunak. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai tujuan tertentu atau unik yang cukup penting bagi pihak manajemen atau organisasi. Pemantauan kinerja proyek. Tujuan pemantauan kinerja proyek adalah untuk mengetahui apakah proyek berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan pemangku kepentingan. Mengelola pemangku kepentingan proyek adalah aktivitas manajemen proyek yang penting yang dimulai sejak awal proyek siklus hidup proyek ketika ekspektasi dan persyaratan proyek diidentifikasi dalam fase memulai dan diakhiri dengan catat pengalaman dan kepuasan pemangku kepentingan secara keseluruhan dalam fase penutupan. Mekanisme pengendalian proyek. Mekanisme pengendalian terhadap semua pelaksanaan proyek meliputi satu, pengontrolan terhadap waktu, batasan, dan mutu. Pengontrolan terhadap biaya. Tiga, pembuatan laporan tentang status dan kemajuan proyek. Empat, jika dari hasil pengontrolan diperlakukan perubahan planning, maka lakukan pre-planning. Demikian presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.